Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan khotbah dengan tema multitasking rohani. Sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita baca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetaplah berdoa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ibu yang anaknya sedang kuliah jauh atau sedang kuliah di luar kota, pasti selalu ingin menghubungi anaknya, misalnya mengirimi pesan, menelpon, atau bahkan seringkali melakukan video call. Walaupun jarak ibu dan anaknya sedang jauh, tapi hubungan mereka tetap selalu dekat karena mereka selalu melakukan komunikasi yang baik. Ayat yang sudah kita baca tadi ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saat itu jemaat di Tesalonika sedang menghadapi tantangan yang cukup besar, seperti penganiayaan oleh masyarakat di sana, tuduhan politik, dan bahkan godaan budaya saat itu yang masih kental dengan penyembahan berhala. Ayat ini mungkin terlihat sederhana, tetapi ayat ini mengandung kuasa yang mendalam. Dari ayat ini, Paulus mau mengajak jemaat di Tesalonika untuk menjadikan doa sebagai nafas hidup mereka yang tidak pernah berhenti. Ini juga mengajarkan umat manusia di zaman sekarang untuk menjadikan doa sebagai nafas hidup mereka yang tidak pernah berhenti, bahkan dalam kesulitan. Saudara, coba kita renungkan, apakah doa kita selama ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari? Atau hanya saat kita menghadapi kesulitan, baru kita mau berdoa? Hari ini kita akan belajar apa artinya tetaplah berdoa dan bagaimana kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, apa makna tetaplah berdoa? Nah, dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunani, kata tetaplah berdoa ini menggunakan kata proseuseste. Kata ini adalah bentuk perintah, bukan sekedar saran. Berarti dari ayat ini, Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa. Ayat ini juga menunjukkan tindakan yang terus-menerus, bukan sesekali. Berarti kita harus secara aktif untuk melakukannya, bukan hanya pasif menunggu. Ini bukan berarti kita harus berdoa 24 jam secara harfiah, tetapi ini menggambarkan sikap hati kita yang selalu terhubung dengan Allah dan menyadari kehadirannya dalam kehidupan kita. Doa adalah ungkapan ketergantungan kita kepada Allah, baik dalam kata-kata, pikiran, bahkan tindakan kita. Dalam terjemahan lain seperti NIV, kalimat tetaplah berdoa menggunakan kalimat pray continually. Terjemahan ini menggunakan kata continually yang berarti terus-menerus atau tanpa henti. Ini menekankan bahwa doa bukanlah aktivitas yang sesekali dilakukan, tetapi sesuatu yang harus menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Lalu jika kita juga melihat dari terjemahan King James Version, kalimat tetaplah berdoa menggunakan kalimat pray without ceasing. Kalimat ini juga berarti tanpa henti atau tanpa jeda. Ini menunjukkan bahwa doa adalah aktivitas yang harus dilakukan secara konsisten, bukan hanya saat kita menghadapi masalah atau membutuhkan pertolongan, baru kita mencari dan memohon-mohon kepada Tuhan. Seorang teolog bernama John Calvin mengatakan dalam bukunya yang berjudul Institutes of the Christian Religion bahwa doa adalah sarana untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa doa, iman kita bisa layu, bahkan kehilangan kekuatannya. Doa adalah cara kita menyatakan ketergantungan kita pada Tuhan.
Calvin juga menekankan bahwa doa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang bersyukur, memuji, dan mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Lalu Martin Luther juga berkata bahwa doa adalah pekerjaan utama orang Kristen. Bagi Luther, doa adalah komunikasi dengan Tuhan dan cara kita untuk mengekspresikan iman kita. Luther menggambarkannya sebagai percakapan antara jiwa orang percaya dan Tuhan, di mana kita menyatakan kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Dia ada dan peduli terhadap kehidupan kita. Luther juga menekankan pentingnya berdoa dan membaca Alkitab, karena firman adalah sumber doa yang tidak terbatas. Intinya bagi Luther, doa adalah inti kehidupan orang Kristen, sarana komunikasi dengan Tuhan, dan ekspresi iman yang mendalam. Jadi makna dari ayat ini mau mengajarkan dan mendorong kita untuk mengerti bahwa doa bukanlah sekedar ritual atau kebiasaan agama, tetapi doa adalah gaya hidup setiap orang percaya. Doa adalah cara kita untuk terhubung dengan Allah, menyatakan ketergantungan kita kepada Allah, dan mempercayai bahwa Allah sanggup melakukan yang terbaik bagi kita. Bayangkan kita sedang menyalakan radio, lalu radio itu terhubung dengan stasiun yang kita suka. Meskipun kita tidak selalu fokus mendengarkan, sinyalnya tetap ada. Demikian pula dalam hal berdoa. Ketika kita sedang berdoa, kita juga sedang menjaga frekuensi rohani kita agar tetap terhubung dengan Allah. Di tengah dunia yang penuh distraksi ini, seperti media sosial, pekerjaan, dan kesibukan, berdoa adalah panggilan kita untuk multitasking rohani, yaitu kita tetap terhubung dengan Allah sambil kita juga melakukan kesibukan kita sehari-hari. Makanya khotbah kali ini saya mengambil tema multitasking rohani. Lalu mengapa kita harus berdoa? Doa dapat memperkuat hidup kita di tengah tantangan dunia, seperti yang dialami oleh jemaat di Tesalonika. Mereka menghadapi penganiayaan, ancaman, bahkan godaan untuk kembali ke kehidupan lama mereka. Dalam Filipi 4 ayat 6-7 dikatakan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Ayat 7, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus." Jadi doa adalah cara kita menyerahkan kekhawatiran dan menerima damai sejahtera dari Allah. Seperti yang dikatakan oleh seorang teolog bernama Aidan Wilson Tozer. Dia berkata bahwa doa adalah bahasa jiwa yang haus akan Allah. Jadi berdoa adalah cara kita menjaga jiwa kita tetap dipenuhi oleh Allah dan hadirat-Nya. Doa juga menunjukkan kerendahan hati kita. Saat kita berdoa, kita mengakui bahwa kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi membutuhkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan doa juga adalah bentuk komunikasi kita dengan Tuhan. Seperti dalam hubungan dengan sesama manusia, komunikasi adalah kunci untuk menjaga keintiman. Contohnya saja, dalam suatu hubungan, jika tidak ada komunikasi yang baik, maka hubungan itu pasti akan renggang bahkan jauh. Sama halnya dengan berdoa. Saat kita tidak berdoa dan bahkan
sudah mulai jarang berdoa, hubungan kita dengan Tuhan pasti akan renggang, bahkan bisa jauh dari Tuhan. Seperti seorang nelayan yang selalu membawa kompas di kapalnya. Ketika ada badai datang, kompas itu tetap membantunya untuk menemukan arah yang benar. Doa bisa kita ibaratkan sebagai kompas rohani kita yang dapat menuntun kita kembali ke jalan yang benar di tengah badai kehidupan ini. Di zaman modern ini kita sering terhubung dengan dunia melalui gadget kita. Namun, berdoa mengajak kita untuk terhubung dengan Allah melalui hati yang penuh kesadaran dan kehadiran Allah dalam hidup kita. Nah, saudara, ada fakta menarik tentang doa. Menurut penelitian, doa tidak hanya baik untuk rohani kita saja, tetapi doa juga dapat menjaga kesehatan mental kita. Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa doa dapat mengurangi stres, karena saat berdoa, kadar hormon stres kita atau kortisol dalam tubuh kita menurun sehingga kita merasa lebih tenang. Lalu berdoa juga meningkatkan kesehatan mental kita. Doa membantu kita mengatur emosi dan memberikan rasa damai, bahkan dalam situasi yang sulit. Dan doa juga meningkatkan fokus kita. Doa membantu kita mengalihkan pikiran kita dari kekhawatiran dan fokus kepada Tuhan, yang adalah sumber damai sejahtera kita. Ini membuktikan bahwa doa bukan hanya soal hubungan dengan Tuhan, tetapi doa juga membawa manfaat nyata bagi kehidupan kita sehari-hari. Lalu, bagaimana kita bisa menerapkan prinsip tetaplah berdoa ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Pertama, jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Mulailah dan akhiri hari kita dengan doa. Allah tidak perlu doa yang panjang-panjang. Yang penting kita sebagai anak-anaknya bisa konsisten dalam berdoa. Misalkan, kita bisa mengucapkan doa-doa singkat di sela-sela aktivitas kita. Saat bangun pagi, kita tidak lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Lalu kita bersyukur saat kita makan, meminta hikmat saat kita bekerja, atau berdoa untuk seseorang yang tiba-tiba terlintas di pikiran kita. Lalu saat kita mau tidur, kita juga tidak lupa berterima kasih kepada Tuhan karena sudah menyertai kita sepanjang hari. Lalu yang kedua, berdoalah dalam segala situasi. Kita jangan berdoa saat hanya susah saja. Saat kita senang, kita lupa bahwa Allah yang memberikan segala sesuatunya bagi kita. Jadi berterima kasihlah kepada Allah untuk segala situasi yang kita hadapi. Kita juga bisa melatih diri kita untuk berbicara dengan Allah di dalam hati, di tengah-tengah kesibukan sehari-hari kita. Misalnya, saat kita menunggu antrian, atau saat kita mengemudi, bahkan saat berjalan dan melakukan kegiatan lainnya, kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Lalu yang ketiga, buatlah jadwal doa. Mari kita sediakan waktu kita setiap harinya untuk kita berdoa secara mendalam kepada Allah. Seperti di pagi hari atau malam hari. Agar iman kita semakin teguh dan semakin kuat, serta hubungan kita dengan Allah tetap terjalin. Lalu yang keempat, gunakan doa sebagai senjata rohani kita. Saat kita menghadapi masalah, biasanya kita langsung marah, emosi, bahkan kita menyalahkan keadaan. Mari saudara, mulai sekarang belajarlah untuk menghadapi masalah dengan tenang. Lalu berdoalah dan mintalah kekuatan serta kebijaksanaan dari Tuhan agar kita tidak salah mengambil keputusan. Karena doa adalah senjata rohani kita yang ampuh untuk melawan kekhawatiran dan ketakutan kita. Lalu yang kelima, berdoa haruslah dengan iman.
kita jangan asal-asalan dalam berdoa. Karena biasanya kita berdoa terlalu mementingkan kata-kata yang panjang, yang manis, atau bahkan enak didengar orang. Padahal doa bukan hanya tentang kata-kata, tetapi doa adalah keyakinan kita bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Seperti yang dikatakan dalam Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada kamu. Bayangkan doa adalah aplikasi di handphone kita. Aplikasi biasanya selalu berjalan di latar belakang. Walaupun kita tidak membuka aplikasi itu akan selalu aktif. Demikian pula dengan doa. Doa harus menjadi bagian dari hidup kita yang selalu aktif. Kita bisa menggunakan teknologi sekarang untuk menjaga hidup kita tetap berdoa. Misalnya, mengatur alarm di ponsel kita sebagai pengingat untuk kita berdoa di tengah-tengah kesibukan kita. Saudara, kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17 ini adalah panggilan kita untuk menjadikan doa sebagai gaya hidup kita. Bukan sekedar aktivitas yang hanya kita lakukan sesekali saja. Ingatlah saat kita berdoa, Allah selalu mendengar doa kita, bahkan doa yang paling sederhana pun. Karena Tuhan tidak pernah menutup telinganya untuk setiap orang yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, saya mau mengajak saudara untuk memulai kebiasaan berdoa setiap hari. Cobalah mulai mengucap syukur setidaknya 3 kali sehari. Atau berdoa untuk 1 orang setiap hari dalam seminggu. Dan jangan lupa juga untuk menyediakan waktu berdoa secara pribadi kepada Allah setidaknya 20 atau 30 menit dalam sehari. Nah saudara, ketika kita konsisten berdoa, kita akan terbiasa melakukannya dan akhirnya berdoa akan menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Lalu dalam doa pribadi kita mungkin bisa mencatat pengalaman kita saat kita berdoa. Dan kita bisa sharing ke teman-teman komunitas rohani kita agar tidak hanya kita yang bertumbuh, tetapi teman-teman di komunitas kita atau teman-teman terdekat kita juga bisa mengalami pertumbuhan yang sama dengan kita. Tuhan gak menuntut kesempurnaan dari kata-kata kita saat berdoa, tetapi ketulusan hati kita yang rindu dekat dengan Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 18, Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ayat ini menunjukkan panggilan yang tulus dan penuh iman kepada Allah. Seperti nafas yang tidak pernah berhenti menghidupkan tubuh kita, demikianlah seharusnya doa mengalir di dalam hidup kita. Tanpa henti, penuh kesadaran, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap langkah hidup kita. Hari ini kita telah belajar bahwa tetaplah berdoa bukan sekedar perintah, melainkan ajakan Tuhan untuk kita hidup dalam keintiman yang terus-menerus kepada Dia. Nah saudara, hidup kita ini seperti sedang melakukan perjalanan yang panjang dan jauh ke tempat yang belum kita pernah kunjungi sama sekali. Perjalanan itu pasti membutuhkan GPS karena kita tidak tahu arah ketujuan itu. Nah, agar kita tidak tersesat dan tidak salah mengambil jalan, kita perlu GPS itu. Nah, sama halnya dengan berdoa.
Doa bisa kita ibaratkan sebagai GPS rohani kita. Doa tidak hanya menunjukkan arah yang benar, tetapi doa juga memberi peringatan saat bahaya. Doa juga memandu kita untuk sampai kepada tujuan akhir kita. Bedanya dengan GPS biasa, GPS rohani kita ini tidak akan pernah error, selalu update dan pastinya gratis. Melalui doa, Tuhan memimpin kita langkah demi langkah. Ketika hidup kita macet karena masalah, doa memberikan kita rute alternatif atau jalur lainnya. Lalu doa juga memberikan kita perspektif baru melalui kesulitan kita. Bahkan saat kita dalam lembah kekelaman dan merasa jauh dari Tuhan, GPS rohani ini tetap bekerja karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, marilah kita tetap berdoa dan biarkan Tuhan mengatur rute hidup kita. Ingat, jangan hanya menyalakan GPS atau membuka GPS saat kita sudah tersesat. Biarlah firman ini menjadi berkat buat saudara dan meneguhkan iman saudara. Selamat berjuang dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.